Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli-soliha kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan membahas mengenai asma Allah, Al-Azim dan Al-Kabir. Nah, sebelum kita membahas tentang Al-Azim dan Al-Kabir, Ustazah mau bertanya dulu anak-anak, berapa sih jumlah asma Allah itu? Ada yang masih ingat tidak kira-kira berapa jumlah Asmaul Husna itu anak-anak? Ya, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, kalau kalian sudah tahu jumlah Asmaul Husna yang 99, nah ada juga loh artinya. Apa sih Asmaul Husna itu anak-anak? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Jadi Asmaul Husna ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang mengisohnya maka pasti masuk surga. Nah, barang siapa yang bisa menghafalkan Asmaul Husna yang berjumlah 99 pasti masuk surga. Tapi anak-anak harus menjalankan kewajiban lainnya ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan menjalankan perintah lainnya dari Allah, dan yang pasti harus menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Lanjut, kita akan membahas tentang Al-Kabir. Al-Kabir artinya adalah Allah Maha Besar. Dengan kebesaran Allah, Allah dapat menciptakan matahari yang sangat panas. Nah, sinar matahari ini menerangi semesta alam dan mempunyai banyak manfaat untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini anak-anak. Selain itu juga, Allah juga yang maha besar menciptakan lautan yang sangat luas serta gunung-gunung yang menjulang tinggi. Itu menandakan bahwa Allah maha besar. Hal-hal tersebut menandakan bahwa Allah maha besar karena dapat menciptakan seluruh makhluk hidup dan seisinya di muka bumi ini. Seperti pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9 yang artinya Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tentang bukti-bukti Asmaul Husna Al-Kabir anak-anak? Yang pertama adalah dengan adanya siang malam. Itu menandakan Allah Maha Besar bisa menciptakan adanya siang dan malam. Kemudian adanya bahtera atau kapal-kapal besar di tengah lautan dan menciptakan lautan untuk tempat berlayarnya kapal-kapal besar tersebut dan untuk ditempati oleh makhluk hidup, ikan-ikan, dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di lautan. Selain itu, Allah juga menciptakan batasan antara air laut dan air sungai, yang membuat air tersebut tidak bercampur dan terdapat batasannya ya anak-anak. Maha besar Allah. Kemudian burung-burung di langit yang berterbangan, yang tidak jatuh ketika mereka terbang. Adapun cara-cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Kabir, yaitu yang pertama, selalu melafalkan kalimat takbir. Kalimat takbir itu apa anak-anak? Kalimat takbir itu Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, menghindari sikap sombong atau takabur. Karena di dunia ini yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita tidak berhak sombong atau takabur. Karena apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sebuah titipan anak-anak. Harta, keluarga, itu semua adalah titipan dan kita tidak berhak menyombongkan apapun di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ibadah puasa, mengaji, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim yang berarti
yang Maha Agung. Nah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan mulia tidak mungkin bisa disamakan oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, keagungan dan kemuliaan sifat manusia sifatnya hanya sementara dan tidak terbatas, anak-anak. Nah, keagungan dan kemuliaan sifat Allah ini bersifat abadi dan tidak mengenal batasnya. Dalam segala hal, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa langit dan bumi, seperti yang ada pada firman surat Al-Baqarah ayat 225. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Selain itu, Allah juga menciptakan segala sesuatu kebutuhan makhluknya, meliputi tanah, air, udara, untuk kepentingan kita semua. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Azim? 1. Bersikap tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, jadi tidak sombong ya anak-anak. Kemudian menghormati orang lain, jadi kita harus saling menghormati antar sesama makhluk hidup dan manusia yang lainnya. Yang terpenting adalah kita tidak bersikap sombong ya. Karena semuanya yang kita miliki itu bukan punya kita, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita tidak pantas menyombongkan diri kita dalam berbagai hal, anak-anak. Selanjutnya, adapun cara bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Yang satu adalah perbanyak berzikir. Zikir ini adalah mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain-lain. Kemudian mensegerakan melaksanakan ibadah haji jika sudah mempunyai rezeki yang cukup, dan meyakini semua makhluk ciptaan Allah merupakan lambang dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Jadi adanya makhluk hidup di dunia ini menandakan bahwa Allah itu Maha Agung. Sekian anak-anak penjelasan dari Ustadzah. Semoga anak-anak dapat menyimak dengan baik dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.